Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnal Syahani. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kontrak kuliah untuk mata kuliah Ekonomi Makro Islam dan Ekonomi Islam. Ekonomi Makro Islam ini dari teman-teman HES ya, dan Ekonomi Islam ini dari teman-teman Ekonomi Pembangunan. But anyway, kontrak kuliahnya sama dan nanti ada beberapa hal yang membedakan ya, which is materinya. Oke, jadi ini adalah kontrak kuliah yang teman-teman harus sepakati begitu apabila ingin mengikuti perkuliahan saya dan sukses mendapatkan nilai yang baik seperti itu ya. Oke ya. Jadi yang pertama adalah saya menuntut Anda untuk aktif dan mengikuti seluruh proses perkuliahan. Jangan sampai bolong-bolong gitu ya. Nah, untuk kuliah makro dan ekis ini saya 80% akan menyampaikan melalui video. Ya, video melalui YouTube gitu ya, yang akan saya sampaikan di kanal Skologi. Kayak gitu. Dan untuk pertemuan sinkronnya itu akan melalui Zoom dan semua kelas. Artinya tidak ada Zoom per kelas seperti itu. Jadi nanti saya akan sampaikan jadwalnya ya, minimal kita 5 kali pertemuan Zoom untuk seluruh kelas ya. Nah, tentunya kelas makro sendiri, kelas ekis sendiri ya, tidak dicampur seperti itu. Tapi di sini seluruh kelas dimaknai adalah seluruh kelas A, B, C, D gitu. Ya. Jadi tidak ada jadwal Zoom per kelas. Nah, untuk yang tidak dapat datang Zoom, maka disediakan recording. Ya, seperti itu. Jadi silakan kalian menonton saja. Nah, untuk kehadiran itu, nah untuk kegiatan Zoom itu berisi presentasi mahasiswa dan tanya jawab atau konfirmasi materi dosen. Jadi saya sampaikan video melalui YouTube, dan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan langsung silakan ditanyakan di dalam Zoom itu gitu ya, Zoom yang seluruh kelas ya. Nah, juga nanti kita akan ada kegiatan presentasi dari mahasiswa ya, tentang apa? Tentang tugas yang saya sampaikan. Ya, untuk kehadiran minimal wajib hadir 11 kali ya, 10 atau 11 lah. 11 kali dari pertemuan ya. Nah, dengan cara apa hadirnya? Dengan cara wajib memberikan pertanyaan atau komentar maksimal 24 jam dari video yang saya upload seperti itu. Kenapa 24 jam? Karena saya ingin melihat keseriusan teman-teman dalam mengikuti perkuliahan ini. Ya. Apabila lebih dari 24 jam maka saya hitung tidak hadir seperti itu ya. Konsekuensinya apa? Kalau misalkan tidak hadir atau kurang dari 11 pertemuan, maka teman-teman tidak bisa ikut ujian ya, ujian akhir semester itu tidak bisa ikut. Maka di sini perlu keseriusan teman-teman, perlu komitmen untuk selalu hadir dengan cara menonton videonya dan memberikan komentar di dalam Skologi seperti itu ya. Saya membagi penilaian menjadi beberapa kategori ya. Sebentar dulu saya copy paste. Penilaiannya itu UTS saya hargai sebesar bobotnya 30%. Ya, UAS ujian akhir semester itu 40%, tugas 20% dan presensi 10%. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman rajin hadir maka akan mendapatkan ganjaran nilai sebesar 10%. Gitu ya. Kalau misalkan tidak hadir ya berarti tadi konsekuensinya tidak bisa ikut UAS. Maka kalau tidak bisa ikut UAS maka nilainya tidak akan keluar. Nah, ini yang menarik dari mata kuliah makro dan ekis. Saya memberikan tugas kritisi dan bedah jurnal. Ya, kritisi ini artinya adalah kita mengkritisi, membedah, artinya kita membedah, melihat tentang apa sih jurnal ini, dan mengkritisinya. Mengkritisi itu kita membandingkan dengan jurnal lain, melihat kekurangan dan kelebihan dari jurnal itu apa, gitu ya. Jadi untuk tugas ini dilaksanakan per kelompok ya, satu kelompok maksimal 3 orang ya, dan teman-teman silahkan mencari jurnal terkait dengan tema yang sudah ditentukan ya. Nanti temanya akan diberitahu kemudian.
tahapan-tahapan mengerjakan tugas ini adalah yang pertama saya menentukan tema, yang kedua teman-teman mencari jurnalnya, gitu ya. Tentunya jurnal yang bereputasi. Ya. Nah, selanjutnya teman-teman silakan membuat bedah jurnal dan membuat laporannya sesuai dengan struktur berikut. Ya, yang pertama ada overview atau latar belakang, apa sih ini jurnal, tentang apa sih gitu. Membahas tentang tema apa gitu. Selanjutnya metodologi yang digunakan di dalam jurnal ini, ya. Selanjutnya ada isi pembahasan. Isi pembahasan ini adalah apa sih jurnal ini membahas tentang apa intinya. Kayak gitu ya. Apa sih finding yang dia temukan? Dan silakan mengkritisi dengan jurnal lain. Jadi kalian setelah menemukan jurnal itu dan ada jurnal-jurnal lain yang kalian gunakan untuk mengkritisi, dan kalian sebutkan kekurangan dan kelebihan dari jurnal yang kalian kritisi. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Nah, selanjutnya nanti kalian akan membuat presentasi yang akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Nah, ini adalah kriteria penilaiannya. Kalau misalkan di sini ada 1, 2, 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, nilainya juga saya bagi 3, 85, 76, dan 70. Ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin mendapatkan nilai 85, maka silakan membuat sesuai dengan kriteria yang ada dalam kolom. Contohnya, kalian silakan membuat hasil bahasan jurnal minimal 5 halaman kalau ingin mendapatkan nilai 85. Ya, 3 halaman untuk nilai 76 dan 2 halaman untuk 70 gitu ya. Silakan kalian ingin mendapatkan nilai yang mana, ini saya serahkan ke kalian. Ya, selanjutnya presentasi kalau ingin mendapatkan nilai 85 harus menarik ya dan tidak membosankan. Membosankan di sini saya artikan sebagai terlalu banyak tulisan ya. Karena ini PowerPoint bukan PowerWord gitu ya. Kalau PowerPoint adalah sampaikan poin-poin yang penting saja. Ya, tampilkanlah poin-poin yang penting. Setelah itu kalian jelaskan dengan bahasa kalian sendiri. Gitu ya. Selanjutnya harus menarik ya perhatian audiensnya gitu. Jadi membuat presentasi yang menarik sehingga teman-teman yang lain bisa ikut bertanya gitu ya. Nah, bagaimana kalau nilai yang 70 presentasinya tidak menarik dan terlalu banyak kata-kata gitu ya, bukan poin-poin yang ditampilkan ya. Tetapi masih banyak yang bertanya untuk diskusi. Ya, untuk yang nilai 70 untuk yang 70 itu presentasinya tidak menarik dan sedikit yang bertanya gitu ya. Nah, selanjutnya esensi. Kalau misalkan kalian ingin mendapatkan nilai 85 untuk tugas, maka kalian harus membedah jurnal sesuai dengan struktur yang tadi ada di atas. Selanjutnya kalian analisis kelebihan dan kekurangan jurnal tersebut serta mengkritisi jurnal yang dibedah dengan jurnal lainnya. Ya. Nah, yang kedua, kalau misalkan kalian hanya ingin mendapatkan nilai 76, maka silakan bedah jurnalnya sesuai dengan struktur dan menganalisis kelebihan dan kekurangan. Ya. Dan seterusnya gitu ya. Jadi ini adalah matriks yang kalian bisa lihat sebagai rujukan kalau misalkan ingin mendapatkan nilai 85 atau nilai tertinggi. Ya. Nah, untuk mata kuliah ekonomi Islam dan makro ini nanti apa-apa saja yang akan kita bahas itu ada di dalam RPS ya. Nanti akan saya upload RPS-nya seperti itu. Tapi kurang lebih kita akan membahas komparasi ya. Kalau bahasa saya adalah komparasi antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Kenapa sih kita perlu belajar ekonomi konvensional sebelum belajar ekonomi Islam? Kenapa? Karena basic struktur atau tools yang digunakan itu adalah ekonomi konvensional. Tetapi kemudian kita modifikasi ya sehingga sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti itu. Tapi penting bagi kita semuanya untuk paham dulu apa itu struktur dari ekonomi konvensional ya. Tidak ujuk-ujuk kita hadir dengan ekonomi Islam tanpa mengetahui latar belakang ekonomi konvensional seperti itu. Oke ya. Itu kontra kuliah dan sedikit pengetahuan tentang mata kuliah makro dan ekonomi Islam. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan nanti dituliskan di kolom komentar psikologi ya. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Silakan setelah ini kalian absen saja di dalam psikologi seperti itu ya. Untuk hal-hal yang lain yang berkaitan dengan ini nanti akan saya sampaikan kemudian melalui grup Telegram ya. Oke. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.